Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qaratana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hazini wa kulini atussalih kama wa sallallahu alaihi wasallam bisyir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat ketaatan yang pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali kajian fikih di dalam kitab Muqaddimah Khatramiyah. Minggu kemarin kita masih pengenalan tentang ahkam, yaitu tentang hukum-hukum di dalam Islam. Insyaallah kita masuk di awal. Qala musannif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yaitu puji syukur kepada Allah. Musannif mengatakan allazi farada alaina ta'alluma syara'il islami, yang mana Allah itu memfardukan alaina, atas kita semua, ta'allumah, untuk mempelajari syara'il islami, syariat-syariat di dalam Islam. Jadi hukumnya wajib mempelajari syariat-syariat di dalam Islam. Seorang yang mukallaf, yang berakal, yang balik, itu wajib mengetahui tentang hukum-hukum di dalam Islam. Bagaimana Allah mau ridho terhadap seseorang itu, sementara dia tidak tahu yang mana yang dikerjakan, yang mana yang diharamkan. Nah, disinilah kita mempelajari, oh ini sah, oh ini tidak sah, oh ini halal, oh ini haram. Wa ma'rifata sahihin, dan mengenal dan mengetahui yang mana yang sah, al-muamalati, di dalam muamalah, jual beli, wa fasidiha, di dalam muamalah, mau yang sah mau yang rusak. Jadi kita bisa mengenal. Nah, terkadang kita jual beli bisa terkena riba. Nah, jadi kita mempelajarinya. Wajib mengenali tentang hukum-hukum Islam. Ta'rifil halalil wal haram, dan mengenal daripada hukum-hukum yang mana yang dihalalkan oleh Allah, yang mana yang diharamkan oleh Allah. Kadang enggak tahu. Oh iya, sayang nih ayam nih habis ditumbur motor, kita potong deh dimakan, hukumnya haram, jadinya bangkai. Karena dia matinya bukan secara syar'i. Nah, ini kadang enggak tahu, keliru. Atau pedagang, ayamnya sudah mati, dijualnya juga, jual belinya udah sah, dan itu jadi bangkai, najis, tidak sah. Makannya tidak boleh, jual belinya tidak sah. Ini kadang keliruan karena tidak paham di dalam hukum-hukum di dalam Islam. Wa ja'ala mala, dan menjadikan pengetahuan, man alima zalika wa amila bihil huruda fil daris salam. Dan pengetahuan ini kita amalkan dan secara syariat, maka kita akan masuknya ke rumahnya Allah yang kekal di Darussalam, yaitu surganya Allah. Jadi untuk menggapai surganya Allah, yaitu dengan menjalankan syariat-syariatnya Allah. Bagaimana kita bisa dapat masuk surga sedangkan kita tidak tahu yang mana yang dihalalkan, yang mana diharamkan. Wajib mempelajari. Kemudian wa masyira man khalafahu wa asahu darul intiqam. Dan barang siapa yang berpaling atau melakukan perbuatan yang menyelisihi syariat atau berbuat maksiat, nauzubillah,
darul itinqam, nanti dia akan tempatnya di neraka. Nauzubillah. Jadi kita untuk menggapai ridhonya Allah, sudah sering kita jelaskan takwa itu, definisi takwa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, menjalankan perintah ini kita butuh pengetahuan bagaimana secara syariat, salat yang sah, bersuci yang sah bagaimana. Sedangkan perkara dunia wajib terpenuhi syarat-syaratnya. Mau kerja harus syaratnya KTP, ijazah, SKCK. Kalau si kok tidak terpenuhi, tidak diterima kerja gitu. Begitu juga dengan amal ibadah. Di dalam wudu ada syarat-syarat wudu, ada rukun-rukun wudu, ada yang membatalkan wudu. Nah, contoh kecil kekeliruan terkadang berwudu pakai lengan panjang sampai sini sikunya tidak kena, ini tidak sah. Istinja, jika nanti kita masalah istinja banyak kekeliruan. Kencingnya berdiri berdiri itu kan tidak tuntas, masih menyisakan. Otomatis ketika dia menyisakan, kalau kencing berdiri ini kan masih tertetes. Ketika dia pakai celana, nah keluarlah tetesan tersebut. Jadi dia tidak suci dan sholat bawa najis, tidak sah sholatnya. Bahkan Nabi itu pernah melintasi kuburan, Nabi itu pernah berhenti. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti? Dua kuburan ini sedang disiksa. Yang satu karena istinjaknya tidak pernah bersih. Yang satu lagi karena adu domba, namimah. Nah, bahkan dalam satu hadis, tanzihul minal baul, bersihkanlah, sucikanlah kalian ketika kencing. Fa inna azabil qabri minhu. Sesungguhnya azab kubur itu kebanyakan dari ketika dia buang istinja, ketika buang air kencing tidak bersih. Kalau kita kencing berdiri ini kan masih menyisakan. Tapi kalau kita duduk seperti ini kan betul-betul tumpah, tuntas seperti ini. Sunnahnya kita kencing seperti ini. Berdaham 3 kali, disunahkan 3 kali sambil diurut perut, zakarnya diurut. Jadi betul-betul tuntas. Nah, kalau kita seperti ini posisi zakar kita bakalan tumpah habis, tidak menyisakan. Tapi kalau kita berdiri ini tidak, masih menyisakan di sini. Banyak kekeliruan. Kemudian wa asyhadu, dan bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, yaitu tidak ada sekutu baginya, melainkan cuma Tuhan kita satu, Allah Al-Manan, yang maha memberi, bin ni'ami, yang parah memberi nikmat. Jadi banyaknya setiap hari 24 jam Allah itu memberikan kita nikmat. Jadi bangun tidur, bisa bangun itu suatu nikmat. Cuman kita tidak menyadari, tapi kita ngeluh, aduh ya Allah, ini bangun tidur itu nikmat. Berapa banyak orang tidur tidak bangun-bangun. Tidur tidak bangun-bangun. Cuman kita terkadang menjadi keluh kesah buat kita. Seharusnya kita bersyukur karena bangun tidur itu nikmat. Sehat itu nikmat. Tidak ada masalah itu nikmat. Cuman masyarakat awam menilai nikmat itu selalu dengan materi. Waduh, susah, yang sehat itu nikmat, anak yang soleh itu nikmat, rumah tangga tidak ada masalah itu nikmat, rezeki itu sifatnya banyak, tidak menyempit di suatu pemikiran kita hanya materi. Akan tetapi kata Allah di dalam ayatnya, wa qalilu min ibadi syakur. Akan tetapi sedikit hambaku yang bersyukur, kata Allah. Karena sifat manusia ini, Bani Adam, kurang terus. 1 juta, cuma 1,5 juta ya. 1,5 nak 2 juta terus merasa tidak puas terus. Kata Nabi, Bani Adam, anak cucu Adam itu, ketika tanah sudah sampai di mulutnya, barulah mereka merasa cukup. Saya dikasih gunung Uhud, nak 1 lembah, nak 2 lembah, 3, nak 4, itulah tabiat manusia. Bahkan ancaman orang yang tidak bersyukur tuh, kata Allah, la in syakartum la azidanakum, kalau engkau bersyukur aku tambah, wa la in kafartum, kalau engkau ingkar, ngeluh, merutu, inna azabi lasadid. Ingat kata Allah, pedih azabku, kata Allah.
Jadi sering kita mengucapkan alhamdulillah. Bahkan alhamdulillah ini menjadi rukun dalam khutbah. Tidak sah kalau khutbah tanpa alhamdulillah. Cukup alhamdulillah. Sudah cukup. Alhamdulillahillazi hadana li hadza linatahdiya. Boleh tambahan. Cukup alhamdulillah, ini sudah cukup. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa yadim. Itu ayat Al-Qur'an lagi. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu. Terus terakhir tambah doa. Singkat-singkat kalau kita mau khutbah. Jadi rukun. Bahkan termasuk doa alhamdulillah hamdan syakirin. Salawat. Jadi kita artinya kenapa? Kita dipinta untuk selalu bersyukur. Bahkan ayat pertama Al-Fatihah alhamdulillah. Artinya kita tuh suruh minta bersyukur. Cuman kadang lisan alhamdulillah, hati menggerutu. Lisan sama hati itu tidak connect. Nyebutnya alhamdulillah tapi hati tidak alhamdulillah. Nah. Al-jismi, al-jisam. Dan Allah lah yang memberi nikmat. Jadi banyak nikmat. Bisa bernapas ini nikmat. Bisa kencing itu nikmat. Kacau kalau kita ada kencing-kencing. Bisa buang angin itu nikmat. Gatal itu pun nikmat. Cobalah orang itu tidak gatal, dia garuk-garuk. Kan ada nikmat. Kalau gatal, dia garuk, ada nikmat tak? Ada nikmat. Nah, sekarang ini tidak gatal garuk lah. Tidak ada nikmat. Jadi nikmat. Segala sesuatu yang Allah berikan itu nikmat. Cuman kita selalu menyikapinya berbeda. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah rasuluhu, utusan Allah, al-mab'usu, yang diutus untuk rahmatan lil anam, seluruh untuk manusia semesta alam, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi, dan kepada para keluarganya, kepada keluarga dan para sahabat, al-barazi, dan berbakti kiram dan memuliakannya. Jadi selawat ini termasuk menjadi rukun di dalam khutbah. Bahkan kullu doa, setiap doa itu mahjub, terhalang, hatta yusalli ala Nabi Muhammad SAW, sampai dia berselawat. Jadi kalau kita doa tanpa berselawat, mahjub, terhalang doa kita. Makanya alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, inilah kuncinya, wasilah atau tawasul kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tawasul itu Nabi pun pernah bertawasul. Kadang orang zaman sekarang katanya syirik tawasul. Di buku Yasin itu semua ilahi susun Syaikhul Qadir Aijalani di buku Yasin itu. Karena wasilah, kita tuh tidak kenal sama Allah. Makanya kita banyak nyebut orang soleh, agar orang soleh itu menyampaikan. Contoh, kita berikan contoh perkara dunia. Datang nih ke rumah gubernur. Assalamualaikum, mau ketemu gubernur. Siapa? Ada janji tak? Nama siapa? Tidak kenal. Maaf ya Pak, ditolak itu. Coba kita bawa nama orang yang dekat sama gubernur itu. Ada nih CS gubernur, misalnya namanya Fulan. Aku nih kawannya Fulan. Oh, kawannya Fulan yuk. Oh ya, silakan masuk. Karena bawa nama orang yang dekat sama gubernur tersebut. Nah, gitulah kita nyebut nama orang soleh, namanya tawasul. Nah, orang-orang Wahabi mengatakan syirik ini. Insyaallah kita masuk wa ba'duhu, dan setelah ini fahaza muhtasar, inilah muhtasar, ringkasan, la buddalikuli muslimin, wajib bagi seorang muslim, min ma'rifatihi, mengenal, mengetahui, au ma'rifati mislihi, dan memperhatikan, fayata'annul ikhtimamu bihi wal is'atuhu, dan mengenal dan menyebarkan daripada syariat-syariat Allah, memperhatikan, mempelajari, dan menyebarkannya. Makanya setan itu lebih takut sama satu orang alim yang faqih daripada 1000 orang ahli ibadah. Daripada 1000 orang ahli ibadah. Ibadah yang tanpa ilmu,
Kasyirul fasyadu, orang yang ibadah tanpa ilmu lebih banyak merusaknya daripada yaslihu, daripada memperbaiki. Dulu ada satu kisah, seorang wali itu mau masuk masjid, kemudian dia kasap nampak syaitan. Nah, podak jadi masuk masjid. Aku takut sama orang lagi tidur tuh. Yang tidur tuh orang alim. Bukan yang sama sholat tuh. Tidak, sholat tuh aku tidak takut. Wuduknya beda sah. Sholatnya aja tidak tahu yang mana yang wajib, mana yang rukun. Aku talailah kata dia. Aku takut sama orang alim tuh. Kalau aku dekat dia, napas dia bisa terbakar. Mana dalilnya? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab, jangankan pas-pasan setan lewat. Bekas tapak Sayyidina Umar takut setan lewat. Terbakar setan. Jadi kalau orang-orang soleh itu takut setan itu. Nah, orang tidur tadi madhab kiblat, baca bismillah dalam keadaan berwudu, takut setan. Yang ini sholat, wudunya beda sah. Kenapa aku harus takut? Aku tiup dikit, lupa rakaat. Aku mainin dikit, ingat dunia. Aku mainin dikit, ingat ini, kata setan tadi. Jadi setan lebih takut sama orang alim daripada sama orang yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Fa'asallallahu an yanfa'a bihi, semoga Allah memberikan manfaat dengannya. Jadi kita berdoa semoga Allah memberikan manfaat, dan pahala majelis ini seperti pahala orang yang berjihad. Barang siapa yang keluar rumah, man kharaja, barang siapa yang keluar rumah ya ta'alam ilman, yang tujuannya menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia digolongkan orang yang berjihad di jalan Allah. Fa iza mata, kalau dia mati, fahuwa sahid, dia meninggal dalam keadaan syahid. Jadi kata Imam Nawawi di dalam kitab Minhajul Abidin, dalam mukadimahnya, ibadah yang paling afdal ba'dal maktubah, setelah salat wajib, ibadah yang paling afdal yaitu mengkaji ilmu agama. 1000 rakaat tahajud dengan mengkaji satu bab ilmu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat tahajud. Jadi tidak sebanding pahala taklim ini begitu besar, luar biasa. Karena di sini kita tahu yang mana yang sah, mana yang batal, mana yang tipuan syaitan, mana yang tidak, mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan. Lanjut, babut toharo. Nah, jadi kita masuk bab toharo. Jadi kalau di dalam fikih itu bab-bab awal itu namanya dimulai dengan toharo. Toharo ini artinya bersuci. Kitabut toharo. Toharo ini adalah wasail untuk melaksanakan ibadah. Miftahu sholat at-toharo. Kuncinya sholat adalah bersuci. Miftahul jannah as-sholah. Kunci surga adalah sholat. Kemarin kita jelaskan juga, al-awal yuhasibu bihi abdul yaumal qiyamah as-sholah. Nanti pertama kali amalan yang ditanya oleh Allah, yang paling pertama kali dihisab, bukan zakat, bukan puasa, bukan sodako, tapi yang pertama kali dihisab ditanya adalah sholat. Fa iza sholaha, kalau sholatnya bagus, sholaha min amali, amal-amalannya juga bagus. Kalau sholatnya jelek, amalannya banyak, dia cuma bisa nengok be. Ya Rob, itu amalan aku semua banyak ya Allah. Tidak bisa. Kuncinya sholat tadi, kenapa tidak melakukan? Jadi amalnya akan tergantung. Nah, jadi sholat ini begitu prioritas. Bahkan di dalam hukum, tidak bisa tegak, duduk, tidak bisa duduk, baring, tidak bisa bergerak pakai isyarat mata, tidak bisa mata bergerak juga pakai kolbi, pakai hati, tidak ada air, pakai debu atau tanah tayamum. Saking pentingnya sholat. Jadi toharo ini adalah wasilah untuk bersuci untuk sholat. Wasilah toharo ini salah satunya air, bilma, kemudian hajar itu batu. Jadi seandainya kita dalam perjalanan, air tak kati, debu tak kati, maaf kita istinja buang air besar. Nanti kita ada pembahasan, cuma kita kasih ringkasan. Cari batu yang bersih. Kalau ada sunnahnya 3 batu. Kalau tidak ada 1 batu boleh. Yang penting dia ada sisinya. Misalnya ini bagian dubur, kita habis buang air besar. Sunnahnya 3 batu. 1, ambil batu lagi 2, ambil lagi 3. Masih ada ustaz, dimaafkan untuk
sholat. Nah, kalau cuma siko, satu, lain lagi, dua, jangan satu sisi lagi, karena yang ini sudah najis. Nah, ini sholat dimaafkan, dimaaf, karena tidak ada air. Misalnya tidak ada air dalam perjalanan, dalam keadaan musafir. Atau selain batu benda yang keras, nah boleh. Kalau sekarang kebanyakan jadi tisu. Nah tisu kalau di tisu itu boleh juga dibuat di semacam kayak bulatan keras, dibuat sampai 3 pola, 3 sisi. Nah, begitu juga kita maaf habis istinja, habis kencing nih, terus wasilah air tak kati untuk cebok. Sementara kita dalam keadaan musafir di hutan, ya sudah pakai tisu atau gimana. Kemudian la yasihu rab'ul hadasi wala izalatun najasi. Tidak sah mengangkat najis dan menghilangkan najis illa biyusamma ma'an, kecuali dengan wasilah air. Tadi Ustaz, tadi kan daruro, karena daruro air dak kati, bolehlah batu. Cuman kalau masih ada air, wajib dia pakai air. Jadi tidak sah menghilangkan najis, mengangkat hadas kecuali dengan air. Contoh di sini ada anak kecil kencing, tidak cukup kita lap walaupun sudah kering, walaupun baunya hilang. Ini namanya najis hukmiyah, hukumnya tetap najis karena belum suci, karena belum di tajril ma, belum dikasih air. Jadi solusinya ambil tisu atau kain, dibersihkan dulu, dihilangkan dulu ainnya. Cukup di sini jangan disebar kayak gini, nanti tersebar. Baru disiram wasilah air. Cukup seperti itu. Atau kalau kotoran, maaf, misalnya kotoran anak bayi, buang air besar dia, ambil dulu pakai kain, zatnya dihilangkan dulu ainnya. Nah, sekiranya tidak ada lagi, baru kita kasih air. Masih ada baunya kok, kasih sabun. Nah, baru suci. Kalau dia tidak dikasih air, ditalai di sampai kering, nah, belum dihukumi suci, belum dihukumi suci. Karena Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i itu sucinya harus dengan air, harus suci dengan air. Nah, mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita rata-rata orang Indonesia atau Asia, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Yaman, banyak kita bermazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Beliau di umur 7 tahun sudah menghafal Quran. Umur 9 tahun beliau menghafal kitab Muwatta, kitab hadis pertama yang dikarang oleh Imam Malik. Beliau berguru sama Imam Malik. Imam Malik ini beliau lahir pada tahun 97 Hijriah atau 93 Hijriah. Kurang lebih sekitaran itu. Jadi sanad keilmuannya mereka berantai. Nah, Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah atau kita kenal dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi ini beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Ketika Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi wafat, pada tahun itu Imam Syafi'i lahir. Jadi beliau tidak berjumpa, tidak bertemu. Akan tetapi sanad keilmuannya sampai Imam Syafi'i berguru sama muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad Hasan As-Saibani, salah satu muridnya Imam Abu Hanifah, seorang yang cerdas. Nah, jadi rantai sanad keilmuannya sampai ke Imam Abu Hanifah. Kemudian imam yang paling muda yaitu adalah Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan Imam Hambali. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Nah, beliau banyak berguru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi Imam Ahmad atau Imam Hambali, beliau muridnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Hambali, beliau punya murid namanya Imam Bukhari atau yang kita kenal kitabnya Sahih Bukhari. Imam Bukhari
punya murid namanya Imam Muslim. Jadi rantai sanadnya sampai berujung ke Imam Syafi'i. Nah orang sekarang, kita tidak usah ikut Syafi'i, ikut hadis baik, tidak bisa. Sedangkan muridnya Imam Bukhari ngambil ilmu sama Imam Ahmad, Imam Muhammad sama Imam Syafi'i menyaring hadis-hadis sahih. Jadi rantai sanad keilmuannya sampai kepada Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari sampai ke Imam Syafi'i melalui Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tidak sah mengangkat najis, mengangkat hadas, kotoran kecuali dengan air. Illa bima yusamma ma'an, kecuali dinamakan air. Fa inna taghayyara ta'muhu aw lunuhu aw rihuhu taghayyaru fahisan. Maka sesungguhnya kalau ada berubah rasa, warna, bau, fahisan yang begitu ketat, bihaisu la yusamma ma'an, maka tidak dikategorikan air. Jadi harus air yang mutlak. Air yang mutlak seperti ini. Ini kalau kita berwudu bisa sampai 3 sholat, 4 sholat. Nih. Nanti kita bahas wudu. Wudu itu yang wajib cuman 6. Niat kapan? Ketika membasuh wajah. Niat letaknya mana? Dalam hati. Kalau dia nawaitu wudu'a, tapi dalam hati tidak niat, tidak sah. Itu cuma melapaskan hukumnya sunnah. Jadi kesegini bisa untuk 5 kali sholat. Kalau kita ngambil yang wajib ya. Nawaitu wudu'a. Yang penting rato. Sekali wajib itu sekali, yang penting rato. 2, 3 hukumnya sunnah. Sudah? Wajah, tangan lagi. Lagi. Jangan dilepas. Kalau dilepas jadinya mustakmal. Rato dulu. Kepala cukup segini Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik wajib diratokan semuanya. Kemudian kaki. Kumur-kumur, kuping, hidung, hukumnya sunnah. Ambil yang wajib. Kalau dalam keadaan darurat. Sekali cuman. Yang wajibnya. 2 kali, 3 kali hukumnya sunnah. Kemudian bimukhaliti tahirin yustaqnil ma'u anhu, maka airnya harus suci dan tidak tercampur yang lain. Kalau air kopi ini boleh tak kita berwudu? Minum dulu, bismillah. Air kopi suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Ini saya teteskan kopi, berubah tak dia langsung warnanya. Nah, otomatis air yang mutlak, semula saya bilang air apa nih? Putih. Dicampurlah teh 3 tetes. Saya tanya lagi, air apa nih? Langsung namanya berubah. Air teh. Langsung berubah warnanya, namanya pun langsung berubah. Boleh tak berwudu? Tidak boleh. Suci tak? Suci tapi tidak mensuci. Karena airnya sudah terkontaminasi oleh sesuatu. Air teh suci, tapi tidak mensucikan. Berwudu pakai air dogan, tidak boleh. Suci tak? Boleh diminum, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Jadi airnya harus mutlak, air mutlak. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan ada 7. Air sumur, air laut, asin bagaimana? Sah karena asalnya memang asin. Air dari hujan, dari langit, minas sama, embun dikumpulkan, berwudu boleh, suci. Mata air sumur, ada 7 bagian. Lam tasehu taharatu bihi, maka air yang bukan air mutlak, dia suci, tidak mensucikan, maka tidak boleh bersuci, tidak sah bersuci dengannya. Jadi harusnya airnya suci dan mutlak. Wa taghayyiru taqdiru, dikira-kirakan saat ada berubah. Wa taghayyirul hissi, ada yang dia berubah sifatnya airnya. Walau waqa'a fihil ma'un wardin la raihatun lahu. Misalnya ada air endapan.
air di dalam zaman dulu tuh kita biasa nyimpan air itu di drum. Tahu-tahu lama-lama air itu baunya berubah dewe. Nah ini tidak apa-apa karena bukan terkontaminasi. Kadang kelamuan atau ada tanah yang mengendap. Nah itu tidak apa-apa. Qadru mukhalifah awsatil safati. Wala yaduru taghayru yashiru. Nah, kalau perubahannya sedikit tidak apa-apa. La yamna'u asmaul ma. Maka namanya tidak berubah. Wala yaduru taghayru bimaksi. Dan tidak apa juga kalau perubahannya tidak begitu sampai merubah nama ayat tersebut. Tidak. Tapi ini yang suci yang merubahnya. Kalau yang najis maka terkontaminasi najis. Wabiturabin wabituhlubi wa ma fil maqarril mamarrah. Seperti ada wadah yang tadi kita jelaskan juga wadah dalamnya tanah atau air sungai. Sungai itu kan bawahnya tanah liat. Air Batanghari itu kan warnanya kuning. Boleh tak kita berwudu? Boleh. Suci tak suci? Kita mandi langsung mandi wajibnya nyebur boleh. Berwudu di situ boleh. Nah, karena memang asalnya seperti itu. Wala bimujawiri kakaudin dohni. Ada lagi kalau dia misalnya kemasukan kayu. Kayu itu kalau lama-lama kan ngendap bisa merubah itu mana ya di air hitam enggak? Air hitam itu enggak banyak kayu kan, airnya warnanya agak kemerah-merahan. Lambur ya. Ayo, gambut itu. Suci ya, kita berwudu di situ boleh. Mandi wajib, berwudu di situ boleh hukumnya. Wala biwarokin tanasiri minal sajari. Dan misalnya juga ada daun-daunan terlalu banyak, kalau bisa kita pisahkan tinggal dipisahkan deh. Nanti pembahasan tentang air yang masalah 1 kula, 2 kula itu berapa liter. Kemudian yukrahu sadidul suhunah. Makruh berwudu menggunakan air dengan air yang sangat panas. Yang sangat panas makruh. Kenapa? Karena di situ bisa pertama nyakiti badan atau nyakiti kulit, dan wudu kita tidak sempurna, saking panasnya kita nak buru-buru. Nah, cuman kalau keadaannya dingin nih, habis junub, mau mandi wajib, mau sholat subuh, ya sudah panas ya, kan sudah hangat-hangat dikit, nah itu tidak apa-apa. Kemakruhannya hilang karena ada hajat. Ketika hajat, indal hajat yazilu, maka hilanglah daripada kemakruhan. Wasadidul buruwah, dan terlalu dingin berwudu dengan air yang dinginan. Nah, ini hukumnya juga makruh. Karena saking dinginnya wudu kita nak cepat-cepat, tidak sempurna. Nak cepat-cepat. Nah, ini makruh. Jadi makruh. Dipanasi boleh tak? Dipanasi dulu sedang-sedang, jadi biar ukurannya sedang. Kenapa? Tetap sah. Cuman makruh-makruh itu tidak disukai, artinya tetap sah. Artinya kalau kita ngejain makruh, kesempurnaannya itu takutnya tidak sampai kesempurnaannya. Wal musamma fi jihatin haratin fil ina. Salah satunya juga makruh berwudu dengan air yang langsung terkena sinar matahari. Misalnya ada wadah. Kalau sini muntabiin yang terbuat dari besi. Jadi zaman dulu tuh dari drum besi kan, di rumahnya ada air. Di belakangnya tuh terbuka. Nah, matahari kan sinar panasnya itu. Kemudian wadahnya terbuat dari besi. Otomatis kan panas. Nah, kalau dia berwudu di situ kan panasnya. Nah, itu bisa itu? Bisa belang. Penyakit panau kata orang itu tak? Panau yang putih-putih kulit. Nah, makanya makruh kata ulama. Takutnya ada penyakit kulit. Karena wadahnya besi, kena sinar matahari panas, dia berwudu dengan air panas. Takutnya kulitnya kena sakit ataupun membuat dirinya dorong. Nah, itu hukumnya makruh. Fi badani duna saubi. Nah, makruhnya air panas tersebut
di bagian untuk badan baik, untuk wudu, untuk mandi wajib. Kalau kita nyuci baju dengan air yang panas tidak masalah. Tidak masalah, tidak makruh. Wa tazulul bitabrid, dan juga menghilangkan bekas-bekas wudu. Habis wudu ini kalau tidak ada hajat, dilap-lap tuh hukumnya makruh. Jadi biarlah, karena itu bekas ibadah. Nah, jadi itu termasuk bekas ibadah. Kemudian la tasihu taharatu bil ma'i musta'mal. Tidak sah bersuci dengan air mustamal. Air mustamal itu air yang bekas basuhan yang pertama. Yang kedua, yang ketiga tidak sama. Kita kan sunnahnya berwudu itu 3 kali. 1 kali. 1 kali ini rato nih. Nah, 1 kali ini rato. Nah, inilah yang mustakmal, yang jatuhan yang sudah bekas basuhan yang pertama kali jatuh lepas dari anggota tubuh yang bekas bersuci, hukumnya mustakmal. Tidak boleh dipakai lagi, tidak sah dipakai lagi. Yang penting rato, karena di situ gugur dosa-dosa. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal beliau itu kan kasab. Orang ulama itu pernah nampak ketika pemuda itu habis bermaksiat, kemudian dia berwudu. Ketika dia berwudu, gugurlah dosanya, keluarlah semacam najis, buntang ini, buntang itu keluar. Katanya, ya wahai pemuda, tubu ilallah, tobatlah kepada Allah. Engkau habis bermaksiat. Kau tahu katanya, karena dari bekas wudu. Jadi jatuhan wudu yang pertama itu menggugurkan dosa, makanya mustakmal, tidak boleh dipakai. Jadi basuhan yang pertama itu mustakmal. Kalau yang kedua, yang ketiga boleh kita tampung lagi dengan syarat basuhan yang pertama sudah rato. Contoh, air kita cuma seember nih, kita pingin wudunya sampai 3 kali. Ambil 1 kali, rato nih, terbuang nih. Nah yang kedua, aku pingin 3 kali, pingin 2 kali. Nah ini kan 2, 3 nih hukumnya sunnah. Dia tampung lagi yang 2, 3 nih. Boleh. Nah ini masih boleh untuk mengangkat hadas, karena mengangkat hadas tadi sudah di ayat yang pertama, yaitu ayat yang jadi mustakmal. Nah. Kemudian kapan mustakmal? Al-qalilun, ketika ayatnya sedikit. Kalau kita ayat yang sedikit itu ayat yang kurang 2 kula. Kalau kurang 2 kula, kejatuhan lagi ayat di situ hukumnya mustakmal. Misalnya ember itu kan kurang 2 kula. 2 kula itu kalau menurut Imam Nawawi 174 liter ukuran 2 kula. Jumhur ulama 216 liter. Kalau Imam Rafi'i 171 liter. Kalau ulama Irak 255 liter. Kita ambil umum lah, jumhur ulama 216 liter. 216 liter. Jadi kalau kita ukurannya tuh 50 cm lah kalau bak itu. Tinggi 50 cm persegi, lebarnya 50 cm. Nah, kalau kita berwudu jatuh lagi ke situ tidak mustakmal karena airnya sudah mencukupi 2 kula. Kapan jadi mustakmal atau muntah najis? Kalau dia kemasukan sesuatu yang bisa merubah air tersebut, 3 sifat: warna, bau, dan rasa. Nah, kalau dia udah ada berubah, sudah wudu di situlah, atau mandi wajib dia kaki dimasuki. Mungkin kalau kita pernah ke seberang, itu masjid-masjid zaman dulu tuh kan wudunya pakai bak lah ya. Nyemplung lah situ kaki dimasuki. Orang kumur sini masuk kaki. Hukumnya suci karena airnya 2 kula. Bisa tak jadi muntah najis? Bisa berubah jadi najis? Bisa. Seandainya nih 2 kula kemasukan buntang tikus. Kemasukan buntang tikus. Tikus mati masih itu. Wudu kita tidak berubah ya, suci tetap walaupun di situ kita wudu masih ada tikus mati. Tapi airnya tidak berubah, bau, warna, rasanya 3 sifat tidak berubah, masih suci. Dimasuki orang lagi tikus itu 10. Dimasuk lagi 10. Nah, ada berubah sih kok agak lain ya baunya. Nah, langsung jadi muntah najis, tidak mensucikan lagi air tersebut. Solusinya kayak mana? Boleh dibuang, boleh sayangnya ini dibuang banyaknya, sudah ditambah, ketika ditambah bau najis tadi hilang, jadi kembali
suci.